Ya, betul, memutolaah akidahnya Wahabi Salafi ini. Waktu kemarin umroh di Madinah, beli kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang satu kitabnya namanya Al-Majmu' Al-Farid, Syarah Kitab Tauhid 3 jilid, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikutnya sering disebut Wahabi. Nah, itu memutolaah di mana isi daripada ajaran pokok dari tauhid ini adalah tauhid dibagi dalam 3 bagian. Taksimu tauhid, pembagian 3 ilmu tauhid. Nah, Bapak sudah membahas di bulan Ramadan akidahnya, ilmu tauhidnya Asy'ariyah, madhab Asy'ari, wujud, qidam, baqo. Bapak bahas sampai 20, semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah yang 20 sifat itu. Nah, kemudian Bapak memutolaah, membahas, mempelajari, membaca, menalaah kitab tauhidnya Wahabi Salafi ini. Jadi tauhid itu dibagi 3. Pertama, tauhid rububiyah. Rububiyah itu dari kata rob. Rob itu artinya Tuhan yang mencipta dan memelihara. Tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah, bahwa Allah sebagai ilah. Ilah itu artinya apa? Yang disembah, yang diibadahi. Namanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifatihi, mentauhidkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari tauhid itu maka akan tergambar dulu masyarakat musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah, mereka bertauhid menurut konsep tauhid Wahabi Salafi ini. Cuma tauhidnya hanya tauhid rububiyah. Mereka tuh percaya bahwa Allah itu yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk-makhluknya. Dalam Al-Quran ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang ditanya siapa? Musyrikin Makkah. La yaqulunnallah, pasti mereka akan berkata, menjawab Allah. Berarti mereka juga bertauhid, tauhid rububiyah. Ini menurut konsepnya tauhid Wahabi Salafi. Tapi mereka tidak mentauhidkan uluhiyah, sebab mereka menyembah berhala-berhala sampai 360 berhala. Jadi dalam satu diri bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Jadi sapotong. Menurut konsep tauhid itu, orang musyrikin Mekah satu potong bertauhid, satu potong tidak bertauhid. Mereka bertauhid rububiyah karena mereka meyakini Allah yang mencipta langit, bumi dan segalanya. Tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah, menyembahnya bukan hanya Allah, tapi mereka menyembah selain Allah, yaitu berhala-berhala. Akhirnya dari konsep tauhid itu berimbas bagi orang yang bertawasul kepada Nabi atau bertawasul kepada para wali, disebut seperti musyrikin Mekah. Nah, ini bahayanya ini. Kenapa? Mereka percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka menyembah selain Allah. Yaitulah syirik kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi, bertawasul kepada wali-wali Allah. Ini celakanya ini. Jadi mereka menuding seperti kita ini adalah mentauhidkan rububiyah tapi tidak mentauhidkan uluhiyah, karena menyembah selain Allah. Bertawasul itu menyembah selain Allah menurut mereka. Jadi kita disamakan dengan musyrikin Mekah dulu. Ini fatalnya ini bahayanya. Maka Bapak terus pelajari, terus perdalam membaca kitab-kitab itu. Benar apa tidak ini? Seolah-olah objektif ternyata ditemukan. Mau dengar nggak? Titik kesalahannya. Apakah tauhid itu sesuai dengan Quran dan Sunnah apa tidak? Kalau tadi udah mengevaluasi akidahnya Asy'ari yang 20 sifat bagi Allah sesuai dengan dalil Quran dan Sunnahnya, memadukan dalil akli dan nakli dari nas-nas Quran. Kita bongkar ini tauhidnya madhab Wahabi Salafi ini. Yuk kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dari sisi makna atau dari sisi lughawi bahasa, Rob dan ilah itu ada bedanya. Benar, Rob itu artinya yang memiliki, yang mencipta dan memelihara. Ilah itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Dari sisi bahasa. Tapi ketika menjadi istilah dalam Al-Quran, Rob dan ilah itu ternyata adalah muradifnya, sinonimnya ternyata. Bukan sesuatu yang berbeda. Ketika Allah menyebut ilah, yang dimaksud Rob. Ketika Allah menyebutkan Rob, yang dimaksud ilah. Kita lihat Al-Quran. Pertama surah
surah Al-Anbiya, ketika Allah membuat dalil atau burhan kepada orang-orang musyrikin dan kafirin. Di mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallah lapasadata. Perhatikan, seandainya di langit atau di bumi, ya, artinya di alam semesta ini ada ilahah. Alihah itu jamak dari ilahun, jamaknya apa? Alihah, sembahan-sembahan. Seandainya di langit atau di bumi atau di alam semesta ini ada sembahan-sembahan selain Allah. Nah sekarang tanya, banyakkah sembahan-sembahan selain Allah? Ai orang Hindu Bali nyembah apa? Nyembah Allah atau nyembah berhala? Nyembah berhala, namanya macam-macam. Orang Buddha nyembah patung enggak? Nyembah patung. Animisme, dinamisme, suku-suku di Indonesia seperti suku Dayak, ya, Keharingan, menyembah enggak? Roh-roh menyembah. Banyak nggak Tuhan? Banyak. Perhatikan ayat ini. Seandainya di langit dan di bumi, di alam semesta ini ada sembahan-sembahan selain Allah, lapasadata, maka akan rusaklah langit dan bumi. Sekarang bumi dan langit rusak apa enggak? Masih tetap. Kalau alihah itu dimaksud sembahan. Buktinya banyak sembahan tapi langit dan bumi tegak. Berarti salah kalau begitu. Yang salah memahami tauhid Wahabi Salafi ini. Maksud alihah di situ adalah maksudnya alihah itu artinya ya Rob juga. Kan gini analognya. Seandainya di langit dan di bumi ada pencipta lain, ada Rob lain yang mencipta, yang memelihara selain Allah, pasti akan rusak langit dan bumi ini. Sekarang di Indonesia presidennya ada 3, kira-kira bisa ngebangun apa tidak? Kata presiden ini SK-nya keluar, kata presiden ini gak bagus itu, jadi gak Indonesia? Rusak Indonesia. Seperti di Suriah ada dualisme kepemimpinan, begitu juga di langit dan di bumi ada Rob lain, pencipta lain selain Allah, pasti rusak langit dan bumi ini. Itu maksudnya. Dalam ayat itu Allah menggunakan alihah, sembahan. Yang dimaksud sembahan itu Rob juga. Kalau di langit dan di bumi ada Rob lain, tuh mana ilah, tuh Rob juga. Kalau ada Tuhan lain, pencipta lain selain Allah, pasti rusak langit dan bumi. Sekarang langit dan bumi rusak apa tidak? Tidak. Berarti Robnya siapa? Cuma satu, Allah. Pencipta siapa? Cuma Allah satu. Pemeliharanya cuma Allah satu. Tapi Allah di situ menggunakan tidak Rob, tapi alihah, sembahan. Berarti sembahan yang dimaksud di situ adalah Rob juga. Berarti antara ilah dan Rob adalah murodib, sinonimnya. Jadi kalau menurut Wahabi dan Salafi, alihah di situ hanya sembahan bukan Rob. Ini bumi dan langit masih tegak ini. Kok sembahan banyak selain Allah di muka bumi ini manusia, tapi bumi dan langit masih tegak. Berarti yang dimaksud ilah di situ adalah sembahan itu Rob juga yang mencipta dan memelihara. Jadi ilah dan Rob itu jangan dibeda-beda. Ketika Allah menyebutkan ilah, yang dimaksud Rob juga. Gugur ini. Berarti konsep tauhid, taksimu tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya madhab Wahabi Salafi ini gak sesuai dengan Quran. Jadi dibantah dengan Quran sendiri. Membedakan antara uluhiyah dan rububiyah dari sisi penerapan. Ternyata uluhiyah, rububiyah, ilah dan Rob itu adalah murodib atau sinonimnya. Ketika Allah menyebutkan ilah, yang dimaksud Rob. Ketika menyebut Rob, yang dimaksud ilah. Jadi mutarodifani, Rob dan ilah kalimatani mutarodifani, murodib dua-duanya atau sinonim. Kalau benar Rob dan ilah itu dibedakan dalam penggunaannya, seharusnya laukana fihima arbabun ilallah, harusnya begitu. Seandainya di langit dan bumi ada arbab, Tuhan-Tuhan, pencipta-pencipta lain selain Allah, rusaklah langit dan bumi ini. Seharusnya begitu, bukan dengan alihah, harusnya dengan arbab, jama dari Rob. Jama dari Rob itu arbab, Tuhan-Tuhan, pencipta-pencipta. Tapi Allah menggunakan alihah, berarti ilah sama dengan Rob dari sisi penggunaannya.